Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman-teman, segala puji bagi Allah yang terus memberikan kita banyak sekali kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul pada acara iftar hari ini. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang atas kerja keras dan jerih payah beliaulah tersebar risalah Islam sampai ke kita hari ini. Oke, untuk sambil menunggu waktu azan, Ane ditugasin untuk mengisi waktu sedikit. Pada sore ini, Ane pengen kita kembali, karena kita sudah berada di pertengahan bulan Ramadan, mari kita kembali merefleksikan dan merenungkan apa sebenarnya tujuan dari puasanya kita di sebulan penuh ini. Mungkin bagi kita menganggap puasa itu dan Ramadan sekedar seremoni tahunan atau acara tahunan yang terus berulang, tapi kita kehilangan intinya. Karena sebenarnya kalau mau kita lihat, inti dari puasa itu nggak sekedar menahan lapar dan haus dari subuh sampai tenggelamnya matahari. Lebih dari itu, puasa adalah tentang gimana kita melawan hawa nafsu kita. Gimana kita melawan segala keinginan yang memaksa untuk dituruti dalam diri kita. Bahkan hal terpenting kayak makan dan minum, yang mana itu adalah inti dari hidup, itu pun Allah suruh stop pada waktu tertentu di bulan Ramadan. Menurut Ane ini jauh lebih dari sekedar tantangan bulanan atau tahunan. Menurut Ane ini adalah semacam perlawanan atas cara pikir kita hari ini. Cara pikir orang modern hari ini yang menganggap bahwa semua keinginan itu sama dengan kebutuhan. Oke. Orang-orang barat itu mereka membangun pikirannya dari hal terkecil sampai hal terbesar kayak filsafat politik. Mereka membangun semua itu dari hal paling sederhana, yaitu soal keinginan. Kalau kita buka misalnya di filsafat, Bang Ican kan suka filsafat. Kalau kita buka misalnya On Liberty, buku politik karangan John Stuart Mill. Ketika dia membahas tentang ide dia soal kebebasan. Tapi jauh sebelum dia ngebahas politik, dia berangkat dari hal tersederhana dalam hidup manusia, yaitu adalah mendefinisikan kebahagiaan. Gimana cara kita mendefinisikan bahagia? Dia membangun itu dengan prinsip bahwa bahagia itu adalah ketika desire, ketika hasrat keinginan kita itu terpenuhi secara bebas, sebebas-bebasnya, selama nggak mengganggu hasrat orang lain, selama nggak mengganggu keinginan orang lain. Oke, itu prinsip awalnya. Barulah dia berbicara banyak hal soal hal-hal besar di bukunya. Begitu juga misalnya kita ngelihat di perdagangan. Kalau kita ngelihat prinsip-prinsip ekonomi orang barat, mereka itu memahami bahwa keinginan sama dengan kebutuhan. Sehingga keinginan kita yang beragam ini, yang gak ada habisnya ini, itu setara posisinya dengan kebutuhan yang harus selalu dipenuhi. Hari ini kita pengen baju lengan panjang warna hijau misalnya. Besok keinginan kita bisa berubah, kita pengen baju lengan pendek warna yang lain. Besoknya dengan bentuk yang lain, motif lain, warna lain. Sehingga di satu sisi keinginan itu gak terbatas, di satu sisi dia harus menjadi kebutuhan yang harus selalu dipenuhi. Dari situlah para ulama kita mengkritik ide ini, karena hasilnya ada yang dinamakan dengan yang disebut dengan mushkilatun nudroh. Mushkilatun nudroh itu adalah masalah kelangkaan. Keinginan kita banyak nih, keinginan kita nggak terbatas, dan semua harus jadi kebutuhan. Ketika keinginan nggak terbatas, harus jadi kebutuhan dan harus terpenuhi, akhirnya kita nggak pernah merasa cukup. Lahirlah yang namanya kelangkaan tadi, mushkilatun nudroh tadi.
Makanya kalau kita ke pasar atau ke mall, kita ngelihat rak-rak yang ada banyak isinya pakaian di situ, ratusan bahkan bisa ribuan pakaian, tapi yang kita beli paling berapa? 5 paling banyak, 5 6. Sisanya kemana? Gak berguna. Itu masalah yang dihasilkan ketika kita menganggap bahwa keinginan itu sama dengan kebutuhan. Kalau kita menganggap bahwa keinginan harus selalu terpenuhi apapun keadaannya. Ketika kita menganggap hawa nafsu itu, hasrat dalam diri itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Kalau nggak dipenuhi itu adalah hal negatif. Kalau nggak dipenuhi itu namanya pengakangan. Kalau nggak dipenuhi itu namanya kejahatan. Gitu kan? Itu yang dilawan dari perintah puasa yang Allah wajibkan kepada kita. Allah kayak pengen menyadarkan kepada kita bahwa nggak semua keinginan itu harus dipenuhi sesuai dengan kemauan kita. Gitu. Nah, berbicara tentang ini, bisa kita melihat gimana cara pandangnya Imam Ghazali rahimahullah. Yang sangat menarik dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin. Ketika beliau membahas tentang hawa nafsu tadi, tentang desire, tentang keinginan kita. Gimana seharusnya kita memandang keinginan dalam hidup? Beliau menganalogikan diri kita itu kayak sebuah kota. Kota. Yang mana di dalamnya ada rumah-rumah, ada bangunan-bangunan, ada tata jalanan. Dan beliau menganalogikan hasrat syahwat kita itu kayak babi, kayak khinzir. Dan beliau menganalogikan kemarahan, ghadab, gitu ya, anger, itu adalah sebagai polisinya. Polisi di kota itu. Nah, yang menjadi pemimpin atau semacam raja, presiden di kota itu apa? Itu adalah akal. Sehingga kalau kita memahami analogi ini dengan baik dan kita ingat-ingat terus dan kita praktekkan dalam kehidupan kita, niscaya kita akan mendapati tata kota yang bagus. Di mana babi-babi ini, yaitu syahwat kita, kepentingan kita, keinginan yang menggebu-gebu dalam diri kita, itu harus ada polisinya. Polisinya adalah ghadab tadi, rasa emosi dalam diri kita. Jadi emosi itu nggak selalu negatif dalam Islam. Emosi kadang bisa menjadi hal yang sangat positif. Itu. Ini nggak tahu ini waktunya cukup apa enggak. Mungkin kita baca sedikit lah ya. Yang dikatakan oleh Imam Ghazali dalam kitab beliau tersebut. Beliau mengatakan, wal hakim, dan orang yang bijaksana itu adalah alladzi huwa mithalul aqli. Adalah yang dia selalu merepresentasikan akal dalam kehidupan kotanya ini. Dan dia yakshifu bihi an talbisi asyaiton wa makrihi. Dengan akal itu dia bisa menyingkap tipu daya setan dan makar-makar tipuannya. Wa an yukassira syarrahu hadzal khinzir bitasliti al-qalbi alaihi. Dan dia harus menjadikan babi tadi, khinzir tadi, tunduk kepada polisi. Polisi yang beliau sebut di sini, jadi polisi disebut oleh beliau di sini dianalogikan sebagai anjing pemburu. Yaitu adalah rasa marah tadi, anger. Kita menjadikan rasa marah kita itu sebagai anjing pemburu kepada babi-babi yang ada dalam diri kita. Gitu. Karena bil ghadabi yaksuru suratu syahwat. Karena dengan ghadab tadi, dengan emosi tadi, akan terpecahlah energi-energi syahwat tersebut. Ini yang mungkin jarang kita sadari. Kita menganggap bahwa marah itu harusnya keluar cuman ketika orang lain gak sesuai dengan ekspektasi kita. Harusnya, dengan perspektif Imam Ghazali di sini, marah itu harusnya keluar lebih tepatnya ketika kita gak sesuai dengan ekspektasi pencipta kita. Gak sesuai dengan ekspektasi Allah SWT. Disitulah harusnya marah itu tepatnya keluar. Karena dengan marah tadi, yaksuru suratu syahwat. Akan terpecahlah energi syahwat tadi. Gak sekedar menyesal, tapi jauh di atas itu adalah marah terhadap diri kita sendiri ketika kita menuruti babi-babi tadi dalam diri kita. Ini juga yang bertentangan dengan cara pandang orang modern sekarang. Orang sekarang kan banyak bilang jangan terlalu banyak menyalahkan diri sendiri, ya kan? Ikuti kata hati, ikuti apa yang bikin kamu happy gitu. Ini justru dibantah oleh Imam Ghazali. Justru dengan kita bersikap tegas,
dan kita memainkan peran ghadab tadi dalam diri kita, di situ akan bisa mengendalikan desire, bisa mengendalikan nafsu syahwat kita yang gak terarah tadi. Itu akan membuat tata kota di dalam kehidupan kita itu menjadi teratur. Masalah orang sekarang adalah ketika mereka kehilangan polisi tersebut, kehilangan anger tersebut. Semua apa-apa dimudahin. Semua apa-apa digampangin. Ada keinginan sedikit harus diturutin. Gitu. Punya penyimpangan hasrat dalam dirinya, merasa itu adalah hal biologis yang harus diikutin. Punya keinginan, semua hal pokoknya harus diikutin. Sehingga sebagaimana ekonomi tadi menghasilkan muskilatun nudroh, ya kan, kelangkaan, nggak pernah cukup. Begitu juga dalam diri kita. Ketika kita terus mengikuti syahwat tadi, mengikuti babi-babi tadi, hasilnya adalah muskilatun nudroh. Nggak pernah ada rasa cukup dalam kehidupan kita. Nggak pernah ada rasa puas dalam menikmati kebahagiaan. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, menganalogikan bahwa kebahagiaan itu kayak bayangan. Dunia itu kayak bayangan. Semakin kita mengejar dia akan semakin lari. Karena kita kejar gitu. Nah, maka untuk mencari kebahagiaan, pandai-pandailah kita merenungi nasihat Imam Ghazali di sini, yaitu dengan menjadikan rasa marah tadi sebagai polisi dalam kehidupan kita terhadap nafsu-nafsu yang ada dalam diri kita, dan menjadikan rasa marah tadi gak terlalu berlebihan. Karena apa? Karena polisi itu pangkatnya di bawah presiden. Presidennya siapa? Akal kita sendiri. Akal itu harus tetap jadi kendali. Ketika akal kehilangan kendalinya, maka ya udah hancur, tata kotanya tadi hancur. Polisinya bisa terlalu tegas, apa-apa marah, ya kan? Atau terlalu nggak tegas, akhirnya babi yang menguasai kota tersebut. Gitu. Mungkin kita bisa mengambil pelajaran dari nasihat Imam Ghazali di sini, dan kembali kita merenungi makna dari puasa, yaitu adalah untuk mengekang hawa nafsu kita, sehingga dari sanalah kita semoga bisa mendapatkan hasil, yaitu kehidupan yang lebih teratur, kebahagiaan dan kestabilan yang sebenarnya sebagaimana yang Islam ajarkan. Mungkin demikian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.